Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Mind Mapping untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 5 SDN 4 di Padang. Oleh saya sendiri, Yusi Natasya, dengan NIM 1801025003, dosen pembimbing IKA Yatri SPD MPD. Yang pertama, ada bab 1, yaitu pendahuluan. Pendidikan yang ada di sekolah bukan hanya ditentukan oleh murid secara individu atau berkaitan interaksi murid dan guru dalam proses belajar mengajar, melainkan juga dengan interaksi murid dengan lingkungan sosialnya dalam berbagai situasi sosial yang dihadapi secara internal maupun eksternal di lingkungan sekolah. Maka pembelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar, di mana melalui pembelajaran IPS, siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-tantangan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa luasnya cakupan yang dipelajari dalam ilmu ini terkadang membuat materi overload, sehingga seringkali mata pelajaran IPS dianggap sebagai mata pelajaran hafalan yang hanya berisikan kebenaran. Tidak hanya itu, masalah yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran IPS yang diberikan oleh guru di sekolah hanya bersumber pada buku teks dan LKS. Karena guru hanya menggunakan model pembelajaran konvensional yang hanya memberikan ceramah dalam menyampaikan materi saat proses kegiatan belajar. Salah satu jalan keluar untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran mind mapping, di mana pembelajaran ini sangat cocok digunakan dengan kondisi siswa sehingga siswa mampu memecahkan masalah dengan kreatif dan inovatif, sehingga siswa terpicu untuk berpikir kritis dan logis, dan sehingga hasil belajar yang diharapkan akan maksimal. Selanjutnya ada fokus penelitian. Yang pertama, pendekatan hasil belajar IPS. Rendahnya hasil belajar IPS, siswa masih di bawah standar nilai KKM dengan syarat nilai 70. Yang kedua, KBM yang monoton dan kurang kondusif. Yang ketiga, kurangnya semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS. Terus ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, faktor apa yang menyebabkan rendahnya hasil belajar IPS siswa? Yang kedua, apakah yang menjadi hambatan dalam proses KBM? Yang ketiga, model pembelajaran seperti apa yang diperlukan dalam pembelajaran IPS? Terus ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan dalam penggunaan model pembelajaran mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN 4 SD. Terus manfaat penelitian bagi siswa hasil penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajarnya khususnya dalam pembelajaran IPS sehingga pembelajaran lebih menarik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terus bagi guru, hasil belajar dapat dijadikan bahan untuk mengoreksi kinerja guru dan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan proses belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi guru untuk berinovasi dalam pembelajaran. Bagi peneliti, dapat memberikan gambaran model yang baru dalam menarik bagi siswa sekolah dasar dalam proses belajar mengajar. Terus ada bab 2, deskripsi teori. Yang pertama ada hasil belajar IPS. Yang kedua ada hakikat pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yang ketiga ada model pembelajaran mind mapping. Bab 2, penelitian yang relevan. Yang pertama, hasil penelitian dari Desak Made Ayu Sri Anggraini MG, Rini Kristiantari DBKTN GR Semara Putra 2017 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Mind Mapping Berbasis Karakter Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 4. Terus ada hasil penelitian dari PSC
Piesya Putri Chandramisha 2017 yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar IPS pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 2 Gunung Terang, Bandar Lampung tahun pelajaran 2016-2017. Terus ada karakter berpikir. Input hasil belajar siswa masih kurang tinggi. Model yang dipakai guru dalam pembelajaran masih bersifat konvensional. Dalam pembelajaran IPS, siswa masih kesulitan dalam membuat kesimpulan. Prosesnya, siswa mengikuti pelajaran dengan model yang dipilih guru. Siswa dituntut aktif di dalam pembelajaran baik secara individu maupun berkelompok dan diawasi oleh guru. Outputnya, hasil belajar lebih meningkat dari sebelumnya. Siswa menjadi mudah dalam membuat kesimpulan materi dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Guru bisa menguasai model pembelajaran. Hipotesis tindakan. Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya dengan fakta yang ada. Hipotesis sementara pada penelitian adalah apakah terdapat peningkatan yang signifikan pada model pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 5 SDN 5 4 Yang ketiga, ada metodologi penelitian bab 3. Pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian dilakukan di kelas 4 SDN 4 kelas 5 SDN 4 Tukang Sadai yang beralamat di Jalan Bukit Terap, Tukang Sadai, Kepulauan Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Sekolah ini mudah dicari karena lokasinya tepat di sebelah jalan raya. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 yang diawali dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada bulan April untuk mengetahui masalah yang terjadi di lokasi penelitian. Penyusunan instrumen dilakukan pada bulan Mei. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 5 SDN 4 Tukang Sadai. Jumlah siswa 25, terdiri dari 15 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Objek penelitian ini adalah hasil belajar pembelajaran IPS melalui model mind mapping dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 4 Tukang Sadai. Selanjutnya ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini digunakan model siklus atau putaran. Yang pertama ada merancang, selanjutnya ditinggalkan, mengamati, refleksi, dan berputar seperti itu. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, ada observasi, dan yang keempat ada refleksi. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dijelaskan dalam proses penelitian dari mulai memilih subjek penelitian sampai menghitung hasil penelitian. Terus ada teknik pengumpulan data. Yang pertama menggunakan observasi, dan yang kedua ada tes, yang ketiga dokumentasi. Terus instrumen penelitian. Yang pertama lembar pengamatan, yaitu terdiri dari kisi-kisi lembar pengamatan aktivitas siswa, kisi-kisi lembar pengamatan guru. Yang kedua ada tes, kisi-kisi soal, dan yang ketiga dokumentasi. Terus selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama menggunakan rumus Meltzer sebagai berikut: skor post test dikurang skor pretest per skor maksimal dikurang skor pretest. Yang kedua ada analisis data hasil belajar. Yang pertama nilai ketentuan siswa secara individu dengan rumus PHB sama dengan A per B dikali 100%. PHB merupakan presentasi hasil belajar siswa, yang A sebagai skor yang diperoleh siswa, C sebagai skor maksimal. Yang rumus kedua ada nilai rata-rata kelas dengan rumus
Nilai rata-rata sama dengan jumlah semua nilai siswa per jumlah siswa. Yang ketiga, ada persentase ketentuan belajar siswa secara klasikal. Dengan rumus D sama dengan X per N dikali 100%. Dengan D, persentase ketentuan belajar klasikal, X, jumlah siswa yang telah tuntas belajar, dan N, jumlah seluruh siswa. Terima kasih. Demikian penjelasan proposal tindakan kelas dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.